Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi yang berjudul Teknologi Enhancement in Healthcare and Medical Education. Jadi yang pertama, apa itu teknologi enhancement in healthcare and medical education? Peningkatan teknologi dalam bidang kesehatan dan pendidikan dokter merujuk pada proses integritas dan implementasi teknologi modern untuk meningkatkan pelayanan medis, diagnosa, perawatan, dan manajemen data kesehatan. Selanjutnya jenis-jenis, yang pertama itu telemedicine. Telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter melalui platform digital tanpa harus bertemu secara fisik. Ini sangat bermanfaat bagi pasien di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas ke fasilitas medis. Selanjutnya artificial intelligence, yang digunakan untuk menganalisis data kesehatan dalam jumlah besar, membantu dalam diagnosis penyakit, pengembangan obat, dan memberikan rekomendasi perawatan yang lebih tepat. Teknologi ini mampu mempelajari pola dari data pasien sebelumnya untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Selanjutnya, Big Data dan Analitik. Penggunaan Big Data memungkinkan tenaga medis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk rekam medis dan data genetik. Hal ini mendukung personalisasi pengobatan dan meningkatkan efektivitas terapi berdasarkan profil genetik individu. Selanjutnya, perangkat wearable. Merupakan alat kesehatan yang dapat dikenakan seperti smartwatch, dan fitness tracker, membantu memantau kondisi kesehatan pasien secara real time, termasuk detak jantung dan kadar oksigen di dalam darah. Hal ini memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan. Selanjutnya, teknologi robotik. Dalam bidang bedah, robot bedah seperti Da Vinci Surgical System digunakan untuk melakukan operasi dengan presisi tinggi dan minim invasif. Teknologi ini mengurangi resiko kesalahan dan mempercepat pemulihan pasien. Selanjutnya, augmented reality dan virtual reality digunakan dalam pendidikan dokter untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif, membantu mahasiswa kedokteran dalam memahami prosedur medis dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat. Yang pertama adalah kemudahan akses layanan kesehatan, di mana teknologi memungkinkan pasien untuk memperoleh informasi kesehatan ataupun layanan kesehatan seperti konsultasi ataupun pembelian obat-obatan hanya melalui ponsel ataupun komputer. Yang selanjutnya adalah mempersingkat waktu tunggu pasien, yang mana hal ini memanfaatkan aplikasi kesehatan yang memungkinkan pasien untuk menentukan jadwal janji temu dengan dokter secara online. Lalu meningkatkan akurasi diagnosa. Hal ini karena adanya alat ataupun perangkat medis modern yang bisa membantu dokter dalam menegakkan diagnosa dengan lebih akurat. Lalu penyimpanan data pasien yang aman dan terorganisir. Nah, hal ini memanfaatkan teknologi untuk melakukan penyimpanan data pasien secara digital, yang mana lebih aman dan lebih terorganisir dibandingkan penyimpanan secara manual. Lalu pemberdayaan pasien, di mana dengan adanya aplikasi kesehatan, biasanya pasien akan lebih aktif dalam mengelola kondisi kesehatannya masing-masing, seperti menjadwalkan pemeriksaan kesehatan ataupun memantau gejala penyakit. Lalu pencegahan penularan penyakit, di mana teknologi berperan sangat penting, terutama saat pandemi. Dengan adanya aplikasi pelacakan kesehatan, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui status kesehatannya mereka ataupun menghindari daerah dengan resiko tinggi. Lalu meningkatkan komunikasi. Hal ini memanfaatkan platform komunikasi digital untuk membantu komunikasi antar sesama tenaga medis ataupun antar tenaga medis dengan pasien. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kualitas pendidikan medis, di mana memanfaatkan simulasi virtual ataupun alat pembelajaran interaktif untuk meningkatkan pengalaman belajar. Selanjutnya saya akan membahas tantangan dan peluang teknologi dalam kesehatan dan pendidikan medis. Yang pertama, tantangan etika dan privasi. Salah satu tantangan terbesar dalam adopsi teknologi di sektor kesehatan adalah keamanan data dan privasi pasien. Mengingat data medis sangat sensitif dan ada kebutuhan untuk meningkatkan kebijakan dan regulasi mengenai perlindungan data. Selain itu, penggunaan teknologi seperti AI dan algoritma dalam diagnosa medis harus mempertimbangkan masalah bias algoritma yang mungkin berdampak pada keakuratan dan keadilan dalam merawatan pasien. Yang kedua, peran teknologi dalam menanggulangi ketimpangan akses layanan kesehatan. Meskipun teknologi dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, ketidaksetaraan digital seperti akses internet yang terbatas atau kurangnya keterampilan teknologi tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan solusi teknologi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Lalu, contoh teknologi enhancement in healthcare Indonesia yang pertama itu ada telemedicine dan konsultasi online. Contohnya itu ada Halo Dokter, Halodoc, SehatQ, menyediakan layanan konsultasi medis secara online melalui aplikasi, memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter melalui pesan teks, suara, ataupun video call. Hal ini sangat membantu pasien di daerah terpencil atau mereka yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua ada Godok, sebagai bagian dari ekosistem Gojek menawarkan konsultasi medis dengan dokter serta layanan kesehatan lainnya, termasuk pemesanan obat atau pengaturan jadwal untuk pemeriksaan. Lalu yang kedua ada Electronic Health Record atau IHR. Sudah tersedia di beberapa rumah sakit besar di Indonesia seperti RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan RSUP Sanglah. Lalu ketiga ada Mobile Health, yang mana atau IM Health ini contohnya itu ada aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan selama pandemi COVID-19 untuk melacak kontak dan status kesehatan masyarakat. Yang keempat itu ada penggunaan robot bedah dan teknologi minim invasif. Beberapa rumah sakit besar Indonesia seperti RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo dan RS Mitra Keluarga telah mengadopsi robot bedah untuk melakukan prosedur bedah dengan lebih presisi dan minimal invasif.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian edukasi. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman, mengajarkan apa itu teknologi kesehatan, bagaimana cara kerjanya dan manfaatnya dalam meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua ada meningkatkan literasi digital, itu membantu masyarakat dan mahasiswa memahami cara menggunakan alat atau aplikasi kesehatan dengan benar. Yang ketiga ada mendorong partisipasi aktif, memberikan wawasan kepada orang-orang agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari, seperti menggunakan aplikasi kesehatan atau wearable device. Dan yang terakhir itu ada mengatasi ketakutan atau miskonsepsi. Ini tuh memberikan informasi yang benar untuk melawan kesalahpahaman atau ketakutan terhadap teknologi baru.